Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai kuliah perdana tentang promosi kesehatan digital. Dosen yang membawakan mata kuliah ini adalah saya dengan Dr. Eci. Ini mata kuliah promosi kesehatan adalah bagian dari 4 mata kuliah peminatan progres. Saya share screen. Buku yang akan digunakan di kuliah ini adalah Digital Health Promotion, penulisnya Profesor Ivy O'Neill. Ini buku terbitan 2019. Saya jadi teringat, saya juga sedang memulai menulis sejak 2017 tentang promosi kesehatan digital. Ternyata profesor ini lebih duluan publish internasional. Baik. Ya, buku ini dibuat sesuai dengan perkembangan zaman promosi kesehatan. Promosi kesehatan digital itu tidak hanya berkaitan dengan teori promkes, tapi juga membentuk evidence base berdasarkan data yang berkualitas, dibentuk lama-kelamaan menjadi big data. Big data bisa dipakai sebagai dasar proses machine learning agar mesin dibalik algoritma digital bisa membantu manusia untuk ikut mendukung promosi kesehatan. Dan ini bisa menyelesaikan berbagai masalah kesehatan karena sumber daya manusia dalam kenyataannya perlu dibantu. Nah, ini dibantu dengan teknologi. Kita mereview sedikit tentang promosi kesehatan di kuliah yang lalu di ilmu sosial perilaku. Bahwa promosi kesehatan itu tidak hanya penyembuhannya, tapi berbagai dukungan dari pemerintah, swasta, bahkan dukungan politik sekalipun. Itu ada di buku Blends. Ada di buku Blends menceritakan tentang definisi dan praktek dari promosi kesehatan. Advokasi merupakan bagian dari promosi kesehatan. Bayangkan saat beradvokasi, kemudian didukung dengan teknologi, ini menjadi pintu yang baik menyimpan data di balik teknologi agar teknologi menjadi pilar, menjadi pilar yang kuat, salah satu pilar yang kuat di promosi kesehatan. Ya, buku ini banyak utamanya digunakan untuk S2, IKM dan promkes. Oke. Kita melangkah ke perkembangan promosi kesehatan digital melalui perkembangan digital teknologi. Di sini dicontohkan di UK. Walau bagaimanapun, perkembangan teknologi di Indonesia berkaitan dengan perkembangan teknologi di dunia. Saya masih ingat dulu sewaktu kuliah di Belanda tahun 2008, saya masih membawa Nokia, saya agak lupa ya, monokrom. HP-nya tuh panjang, ya, HP-nya panjang, nggak sepanjang itu sih, sepanjang telapak tangan,
dan ramping, masih abu-abu layarnya monokrom. Kalau di telepon nyala, kedip-kedip. Tapi 2009 itu layarnya kecil. Tapi tahun 2009 keluar Nokia E71 yang layarnya mulai lebar. Ya. Di situ udah mulai nih layar lebar. Dari 2009 terus ke sana layar lebar. Lama-kelamaan itu belum layar sentuh rasanya ya. Dari 2009 terus ke sini makin HP itu touchscreen ya semuanya. Oke, ini bermula di UK, cerita di buku ini ya. Ya, di UK tahun 94 yang menggunakan 0,5% dari populasi. Tahun 94. Ya, 2014 meningkat menjadi 84%. Dan 76%-nya mengakses setiap hari. Ya. Ini yang lansia di atas 65 tahun mulai. Sejak 2006, 9%. 2014 menjadi 42%. Teknologi buruknya kan bisa diperbesar ya. Supaya lansia juga bisa ikut membaca. Karena keterbatasan lansia salah satunya dari organ tubuh yang mata ya. Itu kalau melihat yang kecil-kecil susah ya. Tidak perlu yang besar dan tegas. Ya. Oke. 4 dari 5 berarti sekitar 80% rumah memakai fix broadband. Kalau di Indonesia apa tuh yang pakai kabel optik, fiber optik nyampe ke rumah itu ya nggak bisa semua ya. Karena aksesnya juga dari tiang-tiang fiber optik itu tidak semua mencapai rumah-rumah yang di kota besar pun tidak semua, apalagi di pelosok. Sebagian memakai tanpa kabel. Ya. Saya pun di rumah ini, walaupun di kota besar, tapi agak ke suburban. Jadi kalau ke sana ke jalan raya, saya udah ke dalam makin suburban yang tanpa kabel saja, ya tower-tower itu ya, tower-tower apa telekomunikasi. Kalau saya memakai internet memakai yang tanpa kabel atau wifi ya, bukan wifi, yang pakai apa namanya tethering, itu kadang ngedrop. Jadi kalau di jam 8, jam 10, jam prime time itu ngedrop, hilang. Ini saya bisa lancar karena pakai yang fix, yang fiber optik, yang swasta. Ya, oke. Di sini 3 dari 5 orang dewasa itu memakai yang mobile phone ya. Kalau saya tadi cerita yang pakai tethering ya. Ya. Oke. Di sini di 2015 ya. Di sini cerita perkembangannya. Bagaimana penggunaan tablet dan smartphone itu meningkat. Jadi orang-orang bisa lama-kelamaan udah nggak nonton TV kali ya. Enggak ya, ini ditulis penelitian. Saya sendiri hampir setiap hari jarang nonton TV ya. Jarang nonton TV. Karena saya di depan laptop, di depan handphone.
Sekarang TV pindahnya ke tablet dan smartphone. TV jadi pindah ke situ. Ya, oke. Nah, kalau di USA ya 79% itu menggunakannya online. Menggunakan internet ya. Nah, kalau ini yang older adults, yang lansia tadi. Menggunakannya yang di rumah. Lansia banyaknya di rumah. Oke. Di sini penelitian lain sama di 2014 itu penggunaan internet itu tersebar di berbagai ras, jenis kelamin, mau income-nya kecil besar, edukasinya apapun, itu internet dipakai. Ya. Kemudian studi lain di Amerika 2012 yang menunjukkan bahwa wanita, kemudian orang-orang dari urban, kemudian orang-orang yang di bawah 50 tahun itu menggunakan social networking sites, medsos, social networking sites. Apa ya medsos? Karena saya sendiri kalau saya masih ingat pertama pakai Facebook itu setelah pakai Friendster. Saya agak lupa kapan ya. Apa 2000? Pokoknya sebelum 2008. Sebelum saya sekolah S2 ke Belanda, saya udah pakai Facebook ya. Ini kita nggak bisa dialog ya. Jadi saya udah lupa Friendster tuh kapan ya. Pokoknya habis pakai Friendster terus dia nggak pernah dipakai sama saya, pindah ke Facebook. Rasanya iya sebelum 2008 ya saya pakai Facebook, pakai media sosial. Oke. Ya. Kalau di sini usianya antara 18 sampai 29. Kemudian yang pakai Twitter ini betul yang people yang urban, orang-orang anak muda, wanita, ras lain, misalnya next ini Hispanik itu yang Spanyol ya, Amerika Latin. Ini banyak memakai Instagram, Facebook. Tadi saya sudah sampaikan Facebook yang paling populer antara umur sekian. Kalau yang lansia ya lebih sedikit yang pakai Facebook. Yang paling banyaknya yang anak muda. Ternyata wanita lebih banyak memakai Facebook dibanding laki-laki. Wanita 72%, laki-laki 62%. Ini dari penelitian. Ini langsung dari Mr. Zuckerberg, founder Facebook, di Juni 2017. 2 billion people. 2 billion itu berarti 2
2 miliar ya. 2 miliar orang memakai Facebook. Ini seperti membuat negara di Facebook. 2 miliar itu besar sekali penduduk Facebook ya. 2 miliar. Oke. Ya. 1,5 miliar menggunakan YouTube. Luar biasa sekali YouTube. Saya agak lupa lihat di mana yang terbaru itu YouTube yang meningkat dibanding Facebook. Jadi yang terbaru ini saat ini YouTube, baru Facebook. YouTube, WhatsApp, Facebook. Ada ya, 3 besar. Yang paling besar YouTube. Sekarang 2020 ya. Bukan 2017. Tapi nanti saya dikoreksi kalau salah. Saat ini yang paling banyak YouTube. Ya, mungkin karena YouTube membagikan ini penghasilan. Nah, YouTube yang viewernya banyak kan sebenarnya. Saya viewernya sedikit. Oke. Nanti tentang ini dibahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita next. Ya. Communicating health. Ini karena perkembangan dari digital teknologi ini memberikan pengaruh yang besar. Ya. Jadi luar biasa sekali ya. Menjanjikan apa yang ditawarkan oleh digital teknologi ini menjadi. Kita harus pandai-pandai menggunakan media sosial. Bisa untuk edukasi. Kalau saya sendiri sih menggunakan media sosial untuk edukasi, inspirasi, dan sebagainya. Tidak digunakan untuk hal-hal yang privacy. Ya, kita sendiri kalau memasukkan hal privacy menurut saya bagi provider media sosial itu menjadi data untuk mereka dan digunakan untuk machine learning dan sebagainya. Kalau saya sih ya sudah untuk edukasi saya. Ya. Walaupun pemakaian untuk hal-hal yang sifatnya bukan privasi pribadi, hal pribadi, mohon maaf. Hal yang pribadi, kehidupan kita lah. Kalau menurut saya kehidupan kita jangan terlalu banyak disimpan di media sosial. Itu terserah pengguna. Oke. Nah, kalau ini digunakan untuk edukasi menjadi good channel untuk health communication. Ini kalau ada di buku di kuliah yang lalu ya tentang komunikasi melalui sosial media. Penting. Sekarang WhatsApp bisa untuk share antara grup WA teman, grup WA keluarga di dalam WhatsApp. Ya, kemudian dari penelitian-penelitian ini sudah dituliskan bagaimana fungsi digital health dalam health communication sebagai interpersonal communication.
Tapi hati-hati ya, kalau share jangan share sembarangan. Kita harus tahu dulu sumbernya dari mana. Karena informasi lewat WA ini bisa menyebar dalam hitungan, menurut saya hitungan detik. Share sedikit, share ke grup, share sekali, wah luar biasa. Oke, zaman now ada podcast, sangat intens sekali podcast. Aplikasinya ya, bisa podcast gaya YouTube ya, bisa podcast gaya suara saja. Aplikasinya apa ya? Podcast itu. Selain itu ada lagi. Ya, pesan yang pendek maksimal berapa karakter ya? Berapa huruf ya di Twitter? Di Instagram juga terbatas. Yang nggak terbatas tuh saya rasa di Facebook. Tapi orang baca kepanjangan juga pusing. Ya. Jadi singkat, padat, jelas, tulis di Twitter. Di Instagram itu bisa lebih panjang. Bisa lebih leluasa untuk bercerita di Instagram. Kalau Twitter untuk tweet saja. Untuk pesan pendek. Makanya namanya tweet. Burungnya. Oke. Saya pernah membuat video di YouTube saya, walaupun berhenti karena saya tidak bisa atur waktu ya. Tapi setidaknya saat sekarang ya, saya memberi kuliah melalui video, walaupun kurang interaktif ya, karena saya tidak tidak menyediakan berbagai submedia, video tambahan ke dalam kuliah ini. Ya, Instagram, WhatsApp, dan banyak sekali. Berkomunikasi melalui media sosial. Kalau saya mempromosikan sesuatu dan di-boost di Facebook dan memang membayar, saya bisa memfokuskan audiensnya, umurnya. Jadi segmen audiensnya bisa loh. Saya pernah beberapa kali bayar. Oh, saya mau segmennya ini untuk khusus umur sekian, jenis kelaminnya apa. Bisa loh, khusus wanita bisa. Misal tentang mau mengadakan webinar khusus wanita, wah di-boost di Facebook, di medsos lah pokoknya. Umurnya sekian dan sebagainya. Segmennya bisa kita atur. Jumlahnya dan sebagainya. Negaranya di mana. Ya. Gitu. Message yang khusus ya dibuat untuk target audiens. Ya. Kalau SMS boosting ya. Tapi menurut saya karena penggunaan media sosial WhatsApp meningkat, salah satunya orang jadi lebih terbiasa melihat WhatsApp dibanding SMS. Suka kelupaan melihat SMS. Ya. Oke. Interpersonal communication seperti tadi dituliskan itu menjadi hal yang sangat penting ya. Maaf, ini baterai saya habis. Interpersonal communication. Komunikasi antar orang. Walaupun jauh, tapi bisa diperbaiki dengan online. Ya, bisa langsung bertemu dalam konteks online. Sekarang infografis bisa dipasang online, dan ini memperbaiki efisiensi. Orang daripada
masang iklan di billboard habis banyak uang, lebih baik pasang di aplikasi. Diskon, misalnya di aplikasi Gojek, diskon perjalanan dari sini ke sini. Daripada habis besar dipasang di billboard besar di jalan, ya lebih baik di sini saja. Sambil jadi diskon, sambil jadi infografis di depan mata di HP. Lebih efisien, iya, sambil ngasih diskon. Kalau masang biaya di billboard, kan nggak ngasih diskon. Cuma dilihat aja besar, kelihatan tiap hari. Nah, apalagi sekarang zaman orang lebih banyak di rumah karena pandemi, orang jadi lebih terbatas untuk keluar rumah. Oke, jadi ini lebih efisien. Oke. Ya, walau saya sendiri dan tim sedang meneliti bahwa masih ada orang yang lack akses ke internet. Kurang aksesnya ke internet. Jadi perlu pelatihan khusus. Contohnya kami bagaimana mengakses populasi yang sulit mendapatkan internet. Itu menjadi tantangan. Jadi jangan sampai teknologinya terlalu advance, tapi ketinggalannya tanpa internet. Oke. Di UK, usaha untuk membuat digital ini di sistem kesehatan telah terus berkembang sejak 1960-an. Ini menjadi the first National Information Technology Strategy for the National Health System. Ya. Karena niat awalnya electronic health record for patient. Supaya terkonek ya dengan IT system. Saya jadi teringat waktu dulu di Jepang ngurusin asuransi dari kampus. Saya sangat ingat dulu dari kampus diberikan selembaran yang diisi nggak apa-apa kok pakai pensil aja. Ketika saya datang dari kampus ngurusin ke kantor asuransinya di komplek kecamatan, datang ke sana, masukkan, ditulis pakai pensil itu tidak apa-apa, karena pas dilihat ditulis nama saya dan data yang ada di format selebaran itu cuma pakai pensil sudah ada. Jadi saya ingat sekali dalam waktu 5 menit, oh ya sudah masuk asuransi kami, nanti tagihan asuransinya yang paling kecil itu ditagihkan ke rumah. Oh iya, baik. Sudah. Jadi walaupun kita memakai pensil tetap bisa masuk sistem karena di sana sudah connecting di IT system. Sistemnya membuat menulis pakai pensil pun tidak mengapa. Sudah terpercaya. Oke, itu di Jepang. Ini kan cerita di Inggris. Jadi di studi 2016 ini di Inggris memakai electronic health records
sebagai strategi pertama. Kalau penelitian kami, strategi pertama di Posyandu adalah pilar bagaimana memonitoring, mengevaluasi melalui data yang digital. Oke. Itu saya rasa ini kuliah udah lama sekali, beberapa menit ya. Tidak mengapa. Ya. Di Inggris 2013 itu bagaimana tanpa kertas di 2018. Full tanpa kertas gimana pun caranya. Oke. Kemudian di sini nanti baca sendiri kalau disampaikan semua nanti nggak baca. Tapi kuliah saat ini sampai communicating health. Oke. Ya, ini sampai bab communicating health. Ini ada kita review dulu. Ini sebenarnya pernah dibawakan saat di kuliah ISP, tapi sebagai pendahuluan. Oke, kita loncat ke sini. Masih subbab communicating health. Oke, di sini tentang bagaimana melihat 8 poin sampai ini. Ya. Ya, 8 poin untuk new developing technologies. Pertama, menurut studi ini di tahun 2016, pertama smartphone. Dalam communicating health butuh smartphone. Smartphone ini nggak usah dijelaskan panjang lebar. Ya. Smartphone di sini konteks dalam tulisan ini untuk tracking health data. Ya. Bisa mendownload lewat Google Play Store lah, App Store lah. Kemudian kalau bisa ada portable diagnostic. Kalau yang pernah saya tahu itu ini glucose testing. Glucose testing, jadi ada alatnya, darahnya dikeluarkan, kemudian chipnya ini masuk ke suatu alatnya masuk ke HP. Jadi masuk ke suatu alat untuk glucose testing, nanti keluar glukosnya, tapi alatnya sendiri dimasukin ke USB-nya HP, sehingga bisa diketahui. Ya, itu yang contoh paling sederhana dari blood testing kits glucose. Yang lainnya masih ada. Nah, saya ini simpelnya yang pernah saya lihat di Indonesia ini. Ya, oke. Ini saya pikir sedang terus dikembangkan. Yang simpel adalah bagaimana di zaman pandemi ini, bagaimana Posyandu tetap bisa berjalan, tapi pengukuran tinggi dan berat balita itu tetap bisa diukur di rumah. Itu menjadi tantangan, karena yang menjadi tantangan adalah kualitas, ya, kualitas data dan pelatihan di rumah tentang at home portable diagnosis.
Karena kan kalau mengukur panjang bayi ya untuk yang di bawah 2 tahun, sorry, panjang bawah 2 tahun. Dan panjang antara setelah 2 tahun sampai 5 tahun itu gede. Itu tinggi. Panjang badan kan tinggi. Itu contoh yang sederhana di Indonesia. Ya, tapi itu menjadi tantangan ya, gimana caranya orang tua tetap bisa mengukur. Ini menjadi tantangan. Ya, oke. Teknologi yang ketiga ini, waduh, ini luar biasa. Ini, implanted drug delivery devices. Ya. Saya ini implantable drug delivery mechanism ini lumayan bagi saya juga belum terbayang ya. Yang baru terbayang adalah yang belum implantable. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang lebih pengalaman boleh menceritakan. Di sini ada digital therapeutics. Digital therapeutics bisa connect people with their peers and how professional in their management long-term condition. Kalau kami sedang mengembangkan bagaimana kalau antar peers ini komunikasi digital, nggak hanya sama peers, tapi bagaimana yang teknologi yang sering digunakan menggunakan chatbot misalnya, chat dengan robot pada informasi yang sering diulang-ulang, ditanya-tanya, frequently asked question yang jawab nggak usah manusia lagi tapi robot saja. Jadi kalau pertanyaan yang dijawab oleh robot kurang memuaskan, bisa akhirnya ke manusia. Bayangkan tugas bidan desa sibuk. Kalau sehari-hari harus melayani pertanyaan, nanti tugas yang lain terbengkalai. Sehingga bisa dijawab robot, nanti kalau bidannya lagi santai bisa dijawab robot. Ya, ini genome sequencing menjadi teknologi yang juga tantangan di Indonesia. Karena lab untuk genome sequencing juga menjadi mendirikannya merupakan tantangan khusus di biaya. Ya, oke. Machine learning ini yang lebih mudah berkembang menurut saya. Karena kami sendiri di tim sedang mengerjakan ini dan tantangan utamanya di kualitas. Kalau datanya yang dibuat untuk learning-nya itu buruk, ya hasilnya buruk juga. Machine learning, bagaimana kita memberi data yang berkualitas pada sebuah mesin. Mesin ini jangan dibayangkan mesin. Tapi ini semacam, kalau saya belajar dari teman-teman informatika, semacam modul atau semacam dapur lah. Di dapur ini ada modul yang nggak kelihatan, bukan modul buku ya, tapi algoritma yang nggak terlihat di dapur. Kalau dapur kan nggak kelihatan ya. Bayangkan kalau dapur itu tempat orang masak, dan ketika kita datang ke restoran, yang menjadi menu itu yang terlihat. Di balik itu kita memasak dengan kualitas data yang bagus, bumbu-bumbu yang bagus. Nah, itu menjadi tantangan mesin learning. Nah, itu yang sangat sulit. Makin bagus bumbunya, bahan-bahan datanya, makin enak.
Ya, kemudian hubungan antar database, ya, hubungan antar database, blockchain teknologi yang diatur oleh orang-orang yang tidak terpusat. Tapi pengalaman saya mengembangkan yang namanya data kesehatan di tingkat komunitas itu dibantu kualitasnya, datanya dibantu. Misal data dimasukkan oleh kader, masuk ke pemerintah, terus masuk ke pusat. Tapi sebelum ke sana, di desentralisasi ini data dimasukkan oleh kader. Oleh kader sendiri, yaitu koordinatornya, itu diperiksa. Ini datanya kualitasnya nggak bagus, jangan dulu diteruskan. Ya. Jadi diperiksa oleh kader sendiri, oleh peer-nya sendiri. Dan menurut saya sih, kalau sudah diatur oleh pusat, ya bukan blockchain lagi. Jadi kalau data kesehatan, betul ada sebagian lah diatur secara desentralisasi yang di lapangan. Data kader dikoreksi oleh kader. Dan kemudian sebelum sampai ke puskesmas, dikoreksi dulu oleh bidan desa. Puskesmas diolah, diverifikasi, baru kemudian naik ke sentral. Ke dinas kesehatan dulu baru. Baik. Ya, ini nggak hanya alatnya, tapi komunitasnya juga perlu connected. Contohnya, kalau di Indonesia ada komunitas kader yang menggunakan suatu aplikasi. Misal posyandu ada kader sini pakai, sana enggak, ini pakai, sana pakai. Jadi komunitasnya juga connected. Ya. Nanti connected-nya ini akan dikembangkan komunikasi digital. Ya, sedikit banyak kita pakai studi sebelumnya ya, komunikasi digital yang sudah ada yang pakai chatbot digabungkan dengan manusia supaya antar community itu terkoneksi. Baik, saya pikir itu akhir dari pertemuan sekarang ya. Ini bukunya baca sampai hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.